Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan kali ini saya akan menjelaskan masalah nilai ambang batas PPPK atau P3K di 2021 ini. Tapi sebelum ke pembahasan, saya ucapkan selamat bagi yang sudah lulus di tahap 1 ini, yang sudah memenuhi passing grade ya, terutamanya. Kemudian yang belum lulus jangan berkecil hati, karena nanti ada tahap 2 dan 3. Nah, yang belum lulus di tahap 1 menghafal dan terus menghafal ya, supaya nanti di tahap 2 bisa lolos. Amin, amin, Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu guru, mohon bantuannya untuk di-share ya video ini, supaya rekan-rekan kalian bisa tahu masalah ambang batas yang harus dicapai ya, passing grade yang harus dicapai. Karena ada 3 passing grade yang harus dicapai. Yang pertama itu manajerial dan sosiokultural, kemudian ada wawancara dan teknis ya. Nah, ketiga tersebut itu harus bisa dilampaui ya. Nah, untuk yang batas maksudnya untuk yang usianya belum memenuhi syarat, itu ketiga tersebut harus lolos semua ya. Kemudian ada juga, ini kutipan penting ya, kemudian ada juga apabila Bapak Ibu lulus di manajerial, ini yang usianya udah di atas 40 ya, kemudian Bapak Ibu sudah mempunyai serdik ya, dan mempunyai pengabdian yang cukup lama di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Contoh udah 6 tahun atau 9 tahun, dan usianya itu udah 40 atau 35 plus lah, seperti itu ya. Nah, itu harus lulus dulu. Yang wajibnya itu wawancara dan manajerial dan sosiokultural. Nah, untuk masalah teknis itu harus ada nilainya juga tetap, tapi meskipun tidak memenuhi passing grade, itu yang usianya di atas 35 plus itu bisa untuk serdik, dan masa bakti atau masa pengabdian itu bisa dihitung ya, jadi gak usah khawatir. Nah, kemudian yang usianya 20 baru 25, kemudian 26, 27 sampai 35 ke bawah, itu yang ketiganya itu harus bisa terpenuhi ya. Nah, berapa emangnya passing grade-nya di dalam satu bidang, di setiap bidangnya maksudnya, maaf. Yang pertama itu untuk wawancara itu harus bisa nilainya itu 24 ya, harus bisa 24. Kemudian jumlahnya ya maksudnya. Kemudian ada juga seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, itu ambang batasnya, nilai ambang batasnya itu harus minimal ini ya, minimal 130 ya. Kemudian untuk yang kompetensi teknis ini terlampir, maksudnya terlampir karena banyak, jadi setiap setiap jurusan itu berbeda-beda, atau setiap mata pelajaran yang Bapak Ibu tentukan saat tes itu berbeda-beda. Di antaranya ada
matematika, TIK, multimedia, agama, kemudian dan yang lainnya itu passing grade-nya berbeda-beda di setiap tahapan seperti SD, SMP, SMK itu passing grade-nya berbeda-beda ya di setiap mapelnya seperti itu. Nah, tapi untuk soal itu tetap sama ya. Untuk nilai ambang batas tetap sama. Nilai kumulatifnya pun sama ya. Nah, untuk seleksi kompetensi itu ada 100 soal ya. 100 soal, kemudian ada juga kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Itu ada kompetensi itu ada 25 ya, yang atas manajerial. Kemudian sosial kultural itu ada 20 soal ya. Itu dalam waktu 40 menit ya. Kemudian maksimalnya itu harus bisa 200 soal ya, maksimal ini harus segini ya betulnya. Nah, kemudian ada juga kompetensi teknis. Kompetensi teknis itu ada 100 soal ya dalam waktu 120 menit ya. Nah, ini maksimal nilainya itu harus 500 ya. Nah, kemudian ada juga wawancara itu 10 soal ya, dengan durasi menit 10 menit ya. Itu harus bisa betul atau harus bisa benar itu 40 soal ya. Ini untuk maksimal, awas, untuk maksimal, nilai maksimal. Nah, kalau mencapai yang sudah disebutkan barusan, itu berarti kalian lulus ya. Lulus maksimal berarti. Lulus maksimal. Nah, untuk 100 soal ini untuk kompetensi teknis, per satu soalnya itu 5 ya. Jadi apabila Bapak Ibu dalam satu soal memilih jawaban yang benar, itu otomatis jawabannya 5. Kalau memilih jawaban yang salah berarti tidak ada nilainya. Nah, tapi untuk yang 2 ini ya. Nah, untuk kompetensi manajerial dan kultural itu sudah ada nilainya ya. Setahu saya udah ada nilainya per setiap jawabannya seperti itu. Nah, apabila tidak menjawab itu nilainya 0 ya. Kemudian ada juga wawancara. Untuk wawancara ini ada 10 soal ya. 10 soal, kalau tidak dijawab 1 berarti nilainya 0 ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga ambang batas atau maksimal yang Bapak Ibu harus, minimal maksudnya, yang harus Bapak Ibu capai nilainya, minimalnya ya, karena tadi kan itu maksimal. Nah, untuk seleksi kompetensi teknis di sini masih terlampir dikarenakan dalam setiap mata pelajaran itu berbeda-beda ya untuk passing grade-nya. Mata pelajaran apa saja, yaitu agama, kemudian Indonesia, TIK, MM, atau multimedia, bisa disebut AP, administrasi perkantoran. Nah, itu passing grade-nya berbeda-beda ya. Makanya di sini ditulis terlampir ya. Kemudian untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural itu 130 minimal ya. Minimal harus mencapai segini ya. Kemudian untuk wawancara Bapak Ibu ini minimal
ya harus bisa mencapai 24 ya, 24 nilainya harus 24 maksudnya. Nah, yang terlampir ini ada di sini ya. Nah, kelihatan ya. Nah, ini dia untuk SLB, SMA, kemudian SMK, Bapak Ibu bisa lihat di sini TK, SD, kemudian SMP. Nah, ini ada di sini ya. Nah, contoh di sini ada agama Islam ya. Nah, agama Islam untuk SLB ini passing grade-nya nah harus segini untuk teknis 325 ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa segini nilainya ya untuk teknis. Kemudian ada juga untuk TK, contohnya untuk TK guru kelas. Nah, harus 260 ya Bapak Ibu. Ini yang harus dicapai ya. Kemudian terus kalau melebihi dari 260 gimana? Ya lebih bagus karena kan tadi dijelaskan untuk nilai maksimal teknis itu 500 ya. Nah, di sini udah bisa mencapai 270 untuk guru kelas, itu udah bagus. Udah lolos seperti itu. Terus ada di nilai 260 gimana? Itu masih lolos ya, bisa lolos. Kalau yang lainnya untuk wawancara, tanda kutip ya, untuk wawancara dan manajer sosiokultural dan manajer dan sosiokultural itu bagus ya nilainya seperti itu. Nah, kemudian ada juga ke bawah ini ada SMK ya. Nah, ini SMK setiap mapelnya ada di sini, kalian bisa lihat. Nah, passing grade-nya pun ada di sini ya. Nah, ini komplit. Coba dicari dulu, barangkali terlihat ya. Coba diperbesar. Nah, ini dia. Nah, sudah ketemu. Nah, ini setelah ini ada juga ke bawahnya. Coba dicari untuk setiap mapelnya. Ini karena tadi sudah dijelaskan untuk passing grade itu berbeda-beda setiap mapelnya. Makanya di atas itu terlampir. Karena kenapa ditulis terlampir? Karena harus Bapak Ibu ketahui banyak sekali mata pelajaran yang memang ditentukan ya, itu untuk masalah passing grade. Udah ini setiap sekolah, maksudnya dari mulai SD sampai SMK ya. TK, mulai dari TK sampai SMK. Nah, kemudian ini ya. Nah, apabila ada yang mau minta filenya, bisa tulis aja di kolom komentar ya. Nanti sama saya insya Allah dibagikan. Nah, sudah. Nah, ini dia lagi untuk SMK ya. Sudah. Nah, ini dia. Sudah ketemu. Nah, itu dia ya untuk masalah passing grade yang harus kalian, maaf, untuk Bapak Ibu ya capai.
jangan kecil hati yang belum lolos, kata saya juga nanti ada di tahap 2 dan tahap 3. Dari sekarang bisa menghafal untuk mendalami masalah soal teknis ya, karena di teknis itu harus benar-benar ya bisa melampaui nilai passing grade-nya, karena ya memang passing grade di teknis itu sangat besar ya. Nah, dari sekarang bisa menghafal pelajaran atau bidangnya masing-masing, karena kebanyakan keluar soalnya itu dari bidangnya masing-masing seperti itu ya. Nah, kemudian untuk di manajerial itu kalau nggak salah banyak soal yang sangat setuju sampai dengan kurang setuju. Nah itu kemarin soal di luar dugaan ya, seperti itu. Nah itu diingat-ingat aja lagi yang sudah tes, dipahami, kemudian apabila apabila paham dengan pertanyaannya pasti bisa menjawab untuk masalah setuju, kurang setuju, kemudian sangat setuju ya, seperti itu. Untuk penjelasan masalah passing grade atau ambang batas nilai ya, kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum lolos di tahap 2 bisa lolos semuanya yang ikut P3K, dan yang belum lolos tadi ya mohon belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.